Asia Tenggara adalah kawasan yang kaya akan keragaman budaya, sejarah, dan tradisi hukum. Sistem hukum pidana di negara-negara Asia Tenggara mencerminkan perpaduan antara hukum adat, hukum kolonial, dan pengaruh modern yang berbeda-beda. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai perbandingan sistem hukum pidana di Indonesia dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Simak videonya sampai akhir ya! Di video sebelumnya, kita telah membahas mengenai sejarah hukum pidana di Indonesia era kolonial Belanda. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwa sistem hukum pidana di Indonesia sebagian besar didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang merupakan warisan dari hukum kolonial Belanda. Untuk penjelasan lebih lengkapnya bisa ditonton di video sebelumnya ya. Lantas, apa yang membedakan sistem hukum pidana di Indonesia dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara? Yuk kita bahas. Pertama, kita akan membahas sistem hukum pidana di Malaysia. Malaysia memberlakukan sistem hukum pidana yang didasarkan pada hukum kolonial Inggris yang diperkenalkan selama masa penjajahan. Penal Code atau KUHP Malaysia diadaptasi dari Indian Penal Code yang diterapkan oleh Inggris di India dan kemudian diadopsi di Malaysia. Karakteristik utama hukum pidana di Malaysia diantaranya terdapat Penal Code atau Kanun Keseksaan, di mana ini merupakan dasar hukum pidana yang berlaku di Malaysia. Kemudian adanya hukum syariah, di mana Malaysia juga menerapkan hukum syariah untuk komunitas muslim yang berlaku paralel dengan hukum pidana nasional. Nah, karakteristik lainnya yaitu hukum adat, di mana hukum adat masih diakui dalam komunitas adat di Malaysia, meskipun perannya lebih terbatas dibandingkan di Indonesia. Lalu apa perbedaan hukum pidana Malaysia dengan Indonesia? Nah, yang pertama ini ada penegakan hukum syariahnya. Malaysia memiliki sistem pengadilan syariah yang kuat, terutama di negara bagian seperti Kelantan dan Terengganu. Berikutnya, itu adanya keterbatasan hukum adat. Peran hukum adat di Malaysia lebih terbatas dibandingkan dengan Indonesia, terutama karena dominasi hukum syariah dan hukum Inggris. Nah, berlanjut nih, kita bahas sistem hukum pidana di Singapura. Sistem hukum pidana di Singapura sangat dipengaruhi oleh hukum Inggris, mengingat sejarahnya sebagai koloni Inggris. Nah, Singapura ini menerapkan Penal Code yang diadaptasi dari Indian Penal Code seperti di Malaysia. Sistem hukum pidana di Singapura memiliki karakteristik utama diantaranya adanya Penal Code yang merupakan dasar hukum pidana di Singapura dengan revisi yang signifikan untuk menyesuaikan dengan konteks lokal. Berikutnya, ini penegakannya yang ketat. Kalian pasti tahu kalau Singapura ini dikenal dengan penegakan hukum pidana yang sangat ketat, dengan hukuman berat untuk berbagai kejahatan termasuk penyalahgunaan narkoba dan pelanggaran ketertiban umum. Nah, perbedaan hukum pidana Singapura dengan Indonesia terdapat di ketegasan penegakan hukumnya. Singapura dikenal lebih tegas dalam penegakan hukum dibandingkan Indonesia, dengan hukuman yang lebih berat dan penegakan yang lebih disiplin. Kemudian, tidak adanya pengaruh hukum adat di Singapura, karena Singapura tidak memiliki pengaruh hukum adat seperti di Indonesia. Dan hukum pidana sepenuhnya didasarkan pada hukum modern. Selanjutnya, kita akan membahas sistem hukum pidana di negara tetangga kita yang lain, yaitu Thailand. Thailand memiliki sistem hukum pidana yang dipengaruhi oleh tradisi hukum Prancis dan Jerman, selain juga dipengaruhi oleh hukum adat Thailand. Criminal Code of Thailand pertama kali diundangkan pada tahun 1957 dan telah mengalami beberapa revisi sejak saat itu. Sistem hukum pidana di Thailand dapat dilihat melalui karakteristik utamanya, yaitu adanya Criminal Code yang merupakan dasar hukum pidana di Thailand dengan pengaruh dari tradisi hukum Eropa kontinental. Berikutnya yaitu berlakunya hukum adat, di mana hukum adat dan tradisi Buddhisme masih memainkan peran penting dalam masyarakat, meskipun tidak terintegrasi dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia. Nah, perbedaan sistem hukum pidana Thailand dengan Indonesia dapat dilihat dari adanya pengaruh hukum Eropa. Nah, tapi ini berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu dipengaruhi oleh hukum Belanda, sedangkan hukum pidana Thailand dipengaruhi oleh tradisi hukum Prancis dan Jerman. Nah, berikutnya ini adanya pengaruh agama, di mana Buddhisme mempengaruhi sistem hukum di Thailand, meskipun tidak secara langsung dalam hukum pidana. Masih ada lagi negara tetangga yang akan kita bahas, yaitu sistem hukum pidana di Filipina.
Di Filipina, sistem hukum pidana sangat dipengaruhi oleh hukum Spanyol dan Amerika Serikat, mengingat sejarah panjang penjajahan oleh kedua negara tersebut. Revised Penal Code of the Philippines pertama kali diundangkan pada tahun 1930 dan masih menjadi dasar hukum pidana di negara ini. Sistem hukum pidana di Filipina memiliki karakteristik utama diantaranya yaitu Revised Penal Code yang merupakan dasar hukum pidana di Filipina dengan pengaruh kuat dari hukum Spanyol dan Amerika. Kemudian adanya pengaruh hukum adat, di mana hukum adat masih memainkan peran dalam komunitas adat di Filipina, meskipun tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum nasional. Perbedaan sistem hukum pidana Filipina dan Indonesia sendiri dapat dilihat dari adanya pengaruh Amerika. Filipina memiliki pengaruh kuat dari hukum Amerika, terutama dalam prosedur hukum dan hak-hak terdakwa. Nah, ini berbeda dengan Indonesia ya. Kemudian adanya dualisme hukum, di mana Filipina menggabungkan pengaruh hukum Spanyol dan Amerika, berbeda dengan Indonesia yang hanya dipengaruhi oleh hukum Belanda. Nah, kesimpulan dari semua ini kan berarti perbandingan hukum pidana di negara-negara Asia Tenggara ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan dalam dasar hukum, pengaruh kolonial, dan peran hukum adat. Pastinya setiap negara memiliki sistem hukum yang dipengaruhi oleh hukum kolonial yang berbeda, serta tradisi hukum lokalnya masing-masing. Untuk kalian yang tertarik dengan materi hukum pidana, di ADR Law Academy sudah tersedia program PKPL loh, yang pastinya akan mempelajari banyak kurikulum hukum, termasuk hukum pidana. 7 KUHP itu antara lain 1. Putusan harus memuat tentang kepala putusan. Apa kepala putusan? Kalau saudara semuanya sudah pernah mengetahui putusan, bukan putusan nomor, tetapi yang dimaksud kepala putusan. Jangan lupa untuk like, share, dan juga follow ADR Law Academy untuk konten dan informasi hukum yang edukatif dan menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.